Salam teman-teman, salam jumpa dan ketemu kembali. Ini kita mau melihat dan menyaksikan video perdebatan antara Bang Edis dengan wanita Malaysia. Itu sangat lucu sih, kelihatannya agak lucu karena Bang Edis kan mengatakan bahwa ada hadisnya di Muslim itu untuk meminum darahnya Muhammad. Setelah itu langsung Muslim Malaysia mengatakan, waduh, mana pernah ada itu. Langsung Edis juga menunjukkan daripada itu video-video suara daripada Ustadz Abdul Somad, sama ada lagi Ustadz yang lain ditunjukkan video dan diberikan suaranya. Langsung ibu yang dari Malaysia itu bilang, aku jijik mendengarnya itu. Aku mau muntah mendengarnya itu minum darah Muhammad, katanya. Dia nggak percaya dan mengatakan bahwa ustadz-ustadz di Indonesia ini adalah ustadz sesat. Jadi lucu, sangat lucu. Karena dia mengatakan bahwa dia selama sekolah di pesantren itu tidak pernah mendengar dan guru-gurunya juga tak pernah mengajarkan sekalipun ataupun menyinggung dengan minum darah, apalagi minum darah Muhammad. Jadi Edis TV juga malah memberikan jangankan darahnya, Bu, kencingnya juga ada yang minum itu, katanya. Ditunjukkan lagi videonya dan diperdengarkan sama ibu itu. Ternyata ibu itu mendengar, dia bilang, waduh, aku mau muntah, sudah mual aku, katanya. Ini udah sangat menjijikkan ini, seperti ini. Itu ustaz-ustaz palsu itu, ustaz-ustaz sesat itu, katanya. Itu ada di hadis, Bu, bukan asal-asal mereka bilang hadis. Langsung ibu itu juga bilang itu hadis itu juga hadis palsu. Ya, begitulah teman-teman. Kalau ada yang kira-kira nggak suka mereka dengan kata-kata itu, dibilangnya itu hadis palsu, kan? Jadi kalau mereka suka, itu yang benar gitu. Padahal dari palsu atau tidak kita nggak tahu. Tapi kalau dia suka itu yang benar, katanya hadisnya itu. Padahal hadis itu hadis yang sahih, ya, hadis yang sah, yang resmi gitu, yang dipakai orang Muslim di dunia, ya. Tapi kalau mereka itu mendengarnya itu kurang pas di telinganya ataupun tidak masuk di logikanya, pasti dibilang dia itu hadis palsu. Inilah perangai mereka ini kalau memahami soal agamanya mereka. Jadi kadang-kadang mereka ini kan, dan kebanyakan lah ya, mereka ini hanya percaya ke hadis. Nanti kalau ditanyakan misalnya ini di Al-Quran di mana ada seperti ini, oh dia langsung membuka hadis. Hadis begini katanya, di hadis dicarinya begitu. Padahal sebenarnya katanya Al-Quran itu adalah petunjuk sempurna, petunjuk yang sempurna. Itu sempurna ataupun petunjuk yang lengkap dalam kehidupan begitu. Tapi ditanyakan nanti mana tertulis di Al-Quran seperti ini, langsung dibilang ini hadisnya. Jadi ke hadis itu kan karangan manusia itu. Kalau misalnya itu dipercayai kan itu manusia yang buat itu kan, makanya banyak hadis itu, beribu hadis itu. Tapi kan hadis itu banyak yang tidak tidak sah gitu, berarti kan karang-karang gitu, jadi kalau karangan ini kan, ya siapa aja yang bisa percaya dengan karangan seseorang itu, ya itu yang sah bagi dia, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ini perdebatan antara Muslim wanita dari Malaysia ini dengan Bang Edis ini, ya memang sangat-sangat lucu. Dan dia juga kayaknya tak pernah mendengarkan seperti khotbah-khotbah yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman, ya mari kita lihat daripada video dan perbincangan mereka. Santi Malapurba, ya Santi Malapurba, silakan nyalakan kamera. Halo? Bukakan kameranya. Oke, bukakan kamera macam mana ini? Halo? Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Apa Santi namamu ya? Malapurba. Muslim? Ya. Muslim, ya silakan. Alhamdulillah Muslim. Ya, gimana Santi Malapurba? Tadi saya melihat tadi ada ya, yang lab kamu bersama dengan orang Muslim ya. Masing-masing mereka pun menjawab seperti yang kamu kata,
Ya, memang mereka belum ada ilmu yang cukup, makanya mereka nggak bisa jawab, gitu. Hanya satu yang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu katakan Muhammad itu adalah Tuhan? Sedangkan saya mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Baik, Karena saya telah bersaksi. sudah bisa saya jawab? Tunggu dulu. Nah, silakan. Karena saya telah bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, dipercepat Wa ngomongnya. asyhadu Bu anna Santimala, silakan Muhammadar dipercepat Rasulullah. bicaranya. Sudah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik. Kenapa kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan? Baik. Baik, saya jawab ya. Sudah selesai ya? Baik. Baik, ada Al-Qur'an di situ? Ada di Al-Quran? Oke, tolong bukakan coba di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah Ayat 31. ayat 31. Atau surat Al-Jathiyah ayat 31. Sama itu. Terus. Coba yang Al-Jathiyah aja Surah biar At-Taubah ya. lebih ringkas. Surat Al-Jathiyah atau surat ke-45. Surah Al-Jakiyah. Al-Jathiyah, surat yang ke-45. Surah yang 45. Surat Juz berapa? Surat Al-Jathiyah aja tidak Juz. tahu. Boy, jangan cakap macam itu ya. Saya tak suka. Oke, surat Al-Jathiyah, coba silakan. Surah Al-Jakiyah itu maksud saya juz Jathiyah. ke surah dalam Alkitab suci. Surat ke-45. Surah. Ya, kita memang tahu teman-teman ya bahwa banyak Islam yang tidak tahu nama-nama surat juga tidak hafal, tapi nggak apa-apa. Kami surat ke surah dalam Alkitab suci. Surah juga tidak hafal, tapi nggak apa-apa. Atau surah yang ke-45. Urutannya, kalau urutan pertama kan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Yang nomor 45. Yang nomor 45. Ya, sudah ketemu? Apa nama suratnya? Tunggu dulu sekejap ya. Di sini yang Bunda pahami juz 1 ya, juz 1 surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Juz 2 lanjutan Bukan, surah saya nggak pakai Al-Baqarah. jus. Saya nggak pakai jus, pakai urutan itu nomor. makanya saya cakap tadi juz apa? Sebelum Bukan saya di jus, sini bukan pakai jus. Nomor urutannya 45. nomor urutannya 45. Ya. Kalau jadi bangkir nanti ibu udah dipensiunkan nih. Jangan menghina ya, sebab kamu saya mau pelajarinya hanya pakai juz. Itu masalahnya. Kamu pakai surat. Oke, nggak apa-apa lah. Sabar ya teman-temannya, sabar. Kata Muhammad memang akal wanita itu separuh laki-laki. Nggak apa-apa. Kita sabar. Betul. Jadi kita harus sabar karena Muhammad yang sudah menentukan akal wanita itu separuh. Iya betul, memang betul pun. Akal wanita itu dia satu lelaki, dua wanita, baru dia satu sempurna. Itu baru akal. Jadi satu lelaki, dua wanita, baru sempurna. Sebab wanita itu datang bulan, lelaki tak datang bulan. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Jathiyah. Al-Jariyah. Surat Al-Jariyah. Bentar, saya cari jusnya ya. Surat berapa sih Al-Jathiyah ini? Juz berapa sih ya? Ya, Sebentar. Al-Jariyah. Bukan Al-Jariyah, Bu. Aduh, sebentar ya. Jumpa aku loh. Ya, surah Juz berapa? Juz 25. Juz 25. Juz 25. Ya. Juz 25. Oh, Al-Jathiyah. Iya, Al-Jathiyah dari tadi saya bilang apa? Ya, coba dibaca. Nomor 23. Okay. Ini sebelum kamu jangan banyak apa saja. Bunda ini ada sedikit
kurang pendengaran karena Bunda pakai alat pendengar. Oke. Baik, Ya. baik ya. Nomor Oke, nomor Ajas ya. 23, nomor 23 Bu. Tunggu saya tengok halamannya 1052. 1052. Kita mempelajarinya itu pelan-pelan loh. Jangan terburu-buru. Saya pun belum menguasai ini Alkitab. Sabar ya teman-teman ya, 1050. sabar. Sabar itu disayangi oleh Allah tahu. Ya, Di silakan 1052 nomor ya? 23. Tunggu. Saya lupakan dulu halamannya dulu. Baru kita cari ayat. Ayat berapa? 23. Oh, ayat 23. Oke. Ya, kita bicara tentang Muhammad sebagai Tuhan ya. Baik. Ya. Coba dibaca dulu. Oke. Saya baca artinya kah? Artinya silakan. Oke, baca artinya saja ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Lihat keterangan 801. Oke. Keterangan Sebelum kita ke 801. situ, Tunggu dulu, Bunda ya, tengok dulu silakan. keterangannya 801 apa itu maksudnya? silakan. 801. Apa yang maksudnya keterangan itu 801 ya? 801. Sebab ini kita mempelajari Al-Qur'an ini mesti ada penjelasannya. 801. 801 memberi penjelasan Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Oke. Itu keterangannya itu ya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Baik. Ini apa maksud pemahamanmu? Pemahaman Bunda sudah dapat. Baik. Apa ya? Yang saya tanya begini Bu. Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Bukan itu pengertiannya. Coba baca lagi. Tidak memahami. Bukan. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, Dan siapa Tuhannya Allah- orang itu Bu? Dengar dulu. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Oke, sampai sini ya. Siapa Tuhannya Lihat orang itu Bu? keterangan. Jangan diulang lagi, lihat keterangan lagi. Ini kita kayak dijawab Dengar Ibu. dulu. Saya Ibu begini. dengar dulu saya. Ibu, pertanyaan saya begini. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Yang mana? Maksudnya siapa? Maksudnya mana yang mau gue pertanyakan tadi ini? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Itu? Berarti siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Dek, pemahaman saya bukan seperti yang kamu pahami, tahu? Saya nggak nanya pemahaman, saya tanya siapa yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Oke, baca di ayatnya di atas. Baca di ayat di atas. Iya, siapa Surah yang dipertuhan? Asia. Baca di atas, jangan baca sepenggal. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Maksud kamu tuanya mana yang aku tanya ini? Gimana? Ini pemahaman. Oke, mereka mempertuhan hawa nafsunya nggak di situ? Ya, yang kau pertanyakan ini pertengahan nafsunya itu siapa? Nanti kita Jadi berbicara apakah Muhammad itu Tuhan atau tidak. Nanti ke situ kesimpulannya. Saya tanya dulu, mereka mempertuhan itu siapa yang di situ? kau pertanyakan tadi. Mereka Bagi mempertuhan Bunda, siapa? Bagi Bunda, Muhammad bukanlah Sebentar Tuhan. dulu, sebentar. Mereka mempertuhan siapa di situ?
ini mengatakan orang yang kafir, orang yang dulu. Iya, orang-orang Ini kafir itu betul, ini mempertuhan yang siapa? dulu. Ya, tolong buka surah Jasya tadi. Ah, buka Aja surah Jasya. Ayo silakan pelan-pelan. Ada. Karena memang Muhammad tahu bahwa akal wanita itu, terutama orang Islam, itu nggak sempurna, separuh otaknya. Makanya pelan-pelan. Ayo. Bahwasanya menurut ayat itu disebutkan tentang keberadaan orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu mereka. Betul? Betul? Terus? Betul atau tidak? Ini yang saya mau cakap ini siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nggak Ini disebutkan yang di situ bukan saya, siapa, loh. yang jelas mereka itu. Betul? Mereka itu mengatakan orang yang dulu, orang yang Iya, orang-orang yang dulu mempertuhan hawa orang nafsu, yang betul? dulu, orang yang dulu. Oke, berarti ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Macam contohnya macam Fir'aun, dia tak mau dia Oke, mengakui itu berarti adalah Allah. ada tidak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, Ibu? Ada, yaitu Ada. Fir'aun. Siapa Tuhannya mereka? Dia tuh, kalau kau tanya siapa Tuhannya mereka, dia mengaku Berarti dirinya, Tuhannya mereka dia adalah hawa nafsu, Tuhan. betul? Loh, Sayang, gimana kamu yang sih? salah paham. Pelan-pelan. Mereka mempertuhan hawa nafsunya. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya mereka? Di sini sudah diberi keterangan loh. Iya, Allah siapa membiarkan Tuhannya mereka, orang Bu? itu sesat. Sayang, Tuhannya tanya mereka kau ya. siapa? Manalah Bunda tahu siapa Tuhannya mereka yang sesat Tuhannya itu? mereka adalah hawa nafsu mereka, betul? Iya, hawa nafsunya mereka. Iya, Tapi sekarang siapa saya tanya, Tuhan hawa mereka? nafsu itu Tuhan nggak? Hawa nafsu Tuhan? Loh, gimana sih? Hawa nafsu itu Tuhan nggak? Sayang, hawa nafsu itu bukan Tuhannya yang seperti apa yang kau pikirkan. Nah, makanya saya jelaskan. Dengarkan, saya jelaskan. Ah. Nih, kalau akalnya sudah separuh, dengarkan. Yang akalnya penuh. Akal separuh mau ngajarin akal yang penuh. Dengarkan. Jadi kalau kata Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah, betul. Betul bahwa di situ Tuhan di situ artinya bukan Allah, tapi Tuhan di situ artinya sesuatu yang dipatuhi mereka, yang diikuti mereka, yang ditaati mereka, yang mereka takluk kepadanya. Makanya mereka mempertuhan hawa nafsu, karena kepada hawa nafsu itu mereka patuh, tunduk, takluk, mengikuti dan dikendalikan. Betul? Betul nggak? Kalau gitu pemahaman kamu. Ya sudah, Ini silakan. sedangkan Al-Quran. Ya sudah, coba jelaskan apa itu mempertuhan hawa nafsu, coba. Oke, ya Bunda jelaskan ya. Hmm. Oke ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, Dan kenapa Allah- dan kenapa Allah- disebutkan mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itulah yang dikatakan yang tidak mau mengakuinya adanya sang pencipta, yaitu Allah Berarti mereka Subhanahu wa berarti mereka Ta'ala, patuh kepada siapa? sayangku. Mereka lebih patuh, lebih taat kepada siapa? Dengan kesombongannya. Dia Iya, mengaku patuh diri kepada adalah siapa? Tuhan. Mengikuti siapa dia? Ya mengikuti kepada dirinya sendiri. Hawa nafsunya, Dia betul? mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Hawa Dia nafsunya, merasa betul? dirinya hebat. Hawa nafsunya, betul? Kan aku cakap tadi, hawa nafsu itu adalah kesombongannya. Iya, sayangku. hawa nafsunya yang diikuti oleh dia, betul? Yang mengikutinya hawa nafsu dia itu siapa? Itu yang Bunda tanya, siapa yang mereka itu? Orang-orang yang Mereka disebutkan siapa? itu. Aduh, kami ini ya, aku cakap Oke lah, kamu ya. oke lah. Kita undang dulu Muslim yang mengerti agama Islam ya. Kamu yang tak mengerti kalau ajaran Islam. Oh, gimana Fitnah sih? Oke, coba Kamu buka yang sekarang. nggak mengerti. Oke, sekarang kita tambahi surat. Mungkin Anda tidak mengerti. Coba buka dulu surat Apa? At-Taubah ayat 31, coba. Iya, surat Taubah ayat 31. Ya, surat Kamu jangan ke-29. mengatakan ya, kalau kamu bukan Islam, jangan mengatakan kamu itu sok tahu tentang Islam. Muhammad Kalau kamu itu adalah robnya Kristen, umat Islam, Bu. Ini yang ngakui siapa orang Islam robnya umat sendiri. Islam? Bagaimana? Siapa? Siapa Daman yang umat Islam? Al-Mantiki, petinggi APII. Jangan kau kata orang lain, aku katakan dirimu. Aku tanya dirimu, kamu itu Islam kah atau Kristen? Jadi APII sesat.
Sekarang aku tanya kamu itu Kan Islam ditanya atau API Kristen? sesat. Jadi API sesat. Jangan kau tanya, jangan kau tanya sana. Aku tanya dirimu. Zuma berarti Dirimu yang Zuma aku tanya. sesat. Kamu ku tanya, kamu Kristen kah atau Islam? Saya Kristen, saya pengikut Ayo Yesus. udah, Saya kalau tidak kau mau, Kristen, saya tidak stop. mau ngikutin Muhammad yang di kuburan. Udah, stop. Jangan kau mempertikaikan tentang ajaran yang bukan ajaran kamu. Lu saya Kamu menjawab Juma, sayangku, menjawab sayangku, Sidama, dengar sini, menjawab sayangku. Riva, menjawab Donditan, sayang, menjawab dengar dulu. Adi Hidayat. Gimana? Dengar dulu Masa saya sayang. nggak boleh menjawab Kalau kamu- mereka? Gimana? Gimana? Dengar Ayo. dulu. Sayangku dengar dulu ya. Dengar Coba kata buka Bunda dulu ya. At-Taubah 31 Ini antara yuk. kau dengan Bunda. Ini antara kamu dengan Bunda. Ya, Kamu silakan Bu. Kristen, Coba Bunda Islam. At-Taubah Ah. 31 coba baca dulu. Iya, At-Taubah 31 ya. Ini antara kau dengan Bunda ya. Jangan dikaitkan orang lain. Takut orang nanti lain itu takut nanti dia. dimarahin Juma. Nah. Takut Ya, silakan. jangan dikait-kaitkan orang lain ya. Itu Oke. antara kita saja. Oke, Karena baiklah. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan antara kau dan aku. Dia tidak akan siapapun yang kau bilang Ustaz Somad ke Ustaz ini ke dia mengatakan Iya, masalahnya mengatakan, "Ih, Ibu Santi ini dari Masalahnya At-Taubah apa? saja nggak ketemu. tunggu dulu. Aku kan bersama-sama dengan kamu. Iya, coba cari At-Taubahnya dulu. Kamu Di ini mana? pun- Surat At-Taubah di mana? Sayang, dengar sini ya. Dengar sini Kak Bunda ya, biar supaya kau jangan jadi manusia yang sombong ya. Kita dalam mempelajari sesuatu pelajaran ini, jangan sedangkan bayi saja lahir ke dunia aja bukan langsung lompat kan gitu. Surah At-Taubah surah At-Taubah halaman berapa ya? Coba silakan. Halaman 364. Tunggu dulu, 364 ya. Orang buka Jadi ini Al-Quran antara- saja masih. Eh, Gimana Boleh tak Ibu kamu mau jangan- mengkritik Daman Al-Mantiki? Dengar dulu. Mau mengkritik dengar dulu. Wafi? Tadi kan Buka gua Al-Quran akan aja masih bertanya. lambat. Sayang, tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi Bunda kamu Betul, tanyakan, Muhammad itu Rob Muhammad kalian. itu bukan Tuhan. Kalau Ini apa Tuhan yang di situ saya- pengertiannya Allah, Bukan. betul. Kalau Tuhan di situ Bukan, pengertiannya Muhammad jabatan, itu- maka dengar. jawabannya iya. Dengar ya deh ya. Muhammad itu bukan Tuhan. Percuma, kamu ini- percuma Ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad Itu adalah dia. Rob kalian. Itu dia. Berarti dia Jangan sesat. kau kaitkan dia dengan kita. Berarti itu dia sesat. Itu jangan kau kaitkan sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini. Jangan tuh. Tunggu, kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, Aku yang silakan menerima. bacakan At-Taubah 31. Iya itu At-Taubah Tunggu, 31 tunggu, ya, ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja kerja Coba kamu. makanya Boleh tak baca kamu diam At-Taubah aja dulu? 31 ya baca. Kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi? Aku udah jadi gara-gara kamu jadi konsentrasi aku jadi buyar. Buka Iya. At-Taubah saja udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang, jangan Mana? mengatakan 364. Jam 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Aku tak Iya, terima. Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya Rob itu coba baca kekasih. At-Taubah 31. Yo. 31. Ayat 31 ya? Oke, coba At-Taubah baca ayat yang 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, Keterangan. berarti ada nggak Dengar orang-orang dulu, yang sayang. menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Nah, Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Quran tafsir Al-Quran? ada. Ada keterangannya. Ada di dalam Ah, Ibnu tengok Katsir keterangannya. ada penjelasannya ada. Ini ke 372. 372 keterangannya mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka
dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim. Tapi dia orang alim, dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya, dari mana datangnya, dari mana datangnya. Baiklah, sudah betul, ya. kan? Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa? Yang mempertuhankan ulamanya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke, mereka mempertuhankan ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Oke, berarti siapa Jadi, Tuhannya mereka? Tuhannya mereka. Ya, Tuhannya mereka itu orang-orang pendeta-pendeta itu. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Qur'an membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya, betul? Betul nggak? Para ulama menjadi robnya. Maksud Coba kamu dibaca apa? di bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum. Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Kan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Pokoknya mana ada kau ya? Baik. Pertama kalinya pertama kali aku mendengar. Baik. Pantesan kamu masih Islam. Hei, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa ibu masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Bunda ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar. Di mana
darah Muhammad diminum. Katanya mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, sudah dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? Ustaz darah Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbah. Jangan kau mengatakan semua Bunda. Oh, Abdul Somad sesat. Abdul Berarti ya, Somad. sesat. Tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau papakan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran. dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa Dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi atau Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke, Sesat dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi Katanya tidak percaya ini loh, dengarkan. Makanya, Oke, kita pada dengarkan dulu sampai selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahhah. Ketika Nabi Kuatkan sikit. menyuruh sahabat membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi dari pertama. Buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih. Ya. Kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya nih. Nih, sayangku. dengar ya, Kalau- dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa ini? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, aku nggak percaya. darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku dapat jadi geli nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran sesat. Ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad.
darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Wow, Hadis kalau nggak palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku gak percaya.